Bab 1171 Pertempuran mengejutkan meletus di tanah leluhur keluarga Drake, yang menempati peringkat pertama dari 8 keluarga terkemuka. Menurut informasi yang diberikan oleh keluarga Drake, tanah leluhur tempat tinggal para tetua telah diserang oleh sekelompok orang berjubah hitam. Orang-orang ini sangat kuat, dan mereka menggunakan metode yang sangat aneh. Meskipun keluarga Drake berhasil mengusir para penyerang, para tetua semua menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, keluarga Drake telah meminta kembalinya anggota senior inti mereka, yang berada di berbagai wilayah kerajaan. Wilayah kerajaan meledak menjadi hiruk-pikuk ketika berita itu dipublikasikan. Kekuatan keluarga Drake berbeda dengan yang lain. Bagaimanapun, mereka menduduki peringkat pertama di antara 8 keluarga terkemuka. Kekuatan keluarga lain tidak ada apa-apanya dibandingkan keluarga Drake. Terlebih lagi, keluarga Drake adalah satu-satunya di antara 8 keluarga terkemuka yang memiliki tentara cadangan yang merupakan Infinity Ranker. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, jadi bagaimana mungkin ada orang yang berani menyerang mereka. Sebentar lagi, semua orang di wilayah pemerintah dalam keadaan siaga tinggi. Segalanya dimulai dengan keluarga Grimm yang diam-diam tersingkir, dan kemudian kepala keluarga Kalisto rela menyerahkan tempatnya dan membiarkan seorang anak muda mengambilnya. Sekarang, bahkan keluarga Drake telah diserang. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk ketiga peristiwa besar ini terjadi secara berurutan di wilayah kerajaan. Acara panggil keluarga bisa dijelaskan dengan mudah. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang terjadi dalam keluarga. Namun, tersingkirnya keluarga Grimm dan penyerangan keluarga Drake menunjukkan kemungkinan adanya perubahan besar di wilayah kerajaan. Sementara itu, kerajaan Bima Sakti bahkan belum muncul. Hal itu menyebabkan beberapa orang mulai merumuskan teori. Bahkan banyak yang berspekulasi bahwa Empire berada di balik kejadian ini. Namun anggapan tersebut terasa salah begitu mereka mendalami teorinya lebih dalam. Jika kekaisaran berada di balik insiden tersebut, tidak mungkin keluarga Drake akan selamat. Mereka akan menghilang tanpa jejak seperti keluarga Grimm. Selain itu, kekaisaran tidak punya alasan untuk menyerang keluarga Drake. Meski begitu, jika Empire bukan dalang di balik layar, kenapa mereka tidak melangkah maju? Bagaimanapun, kekaisaran adalah badan terkuat di Bima Sakti. Mereka memiliki kekuatan penuh untuk mengontrol dan menjaga ketertiban di Bima Sakti. Ketika planet milik warga dihancurkan di masa lalu, kekaisaran akan mengirim orang untuk melakukan penelitian meskipun planet tersebut tidak berada di wilayah kerajaan. Namun, kali ini, semua orang menyadari ada yang tidak beres. Kekaisaran tidak melakukan satu hal pun. Hanya ada 3 kemungkinan penjelasan. Yang pertama adalah Empire berada di balik insiden tersebut, atau mereka telah memberikan persetujuan diam-diam kepada organisasi lain untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah kekaisaran tetap diam karena melawan organisasi lain yang memiliki kekuatan lebih dari mereka. Yang ketiga adalah kekaisaran bersiap untuk memberikan pukulan fatal. Namun, tidak peduli kemungkinan mana yang benar, apa yang terjadi pada keluarga Grimm dan keluarga Drake telah menyebabkan kepanikan melanda wilayah kerajaan. Organisasi yang kuat mulai mengurangi wilayah yang dipimpinnya. Selain itu, mereka meminta kembalinya atasan mereka dan memastikan bahwa semua orang berkumpul di planet asal mereka. Dengan cara ini, mereka juga akan lebih mudah menghadapi setiap kejadian yang tiba-tiba. Bagaimana jika mereka menjadi target selanjutnya dari orang-orang berjubah hitam? Tidak ada yang tahu pasti. Seluruh kingdom dapat merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Bahkan planet perdagangan yang biasanya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan pun menjadi sunyi. Orang berikutnya, yang akan menjadi kepala keluarga terkemuka semuanya telah diminta pulang. Banyak perusahaan yang membuang-buang uang menutup usahanya setelah kehilangan pelanggan terbesarnya, dan memilih untuk menunggu sampai badai berlalu sebelum mereka mengambil langkah berikutnya. Depresi ekonomi mulai terbentuk di wilayah kerajaan. Banyak planet bahkan menutup perbatasannya dan menolak masuknya wisatawan. Efek domino ini merupakan akibat dari apa yang terjadi pada keluarga Grimm dan keluarga Drake. Wilayah kerajaan dan planet kerajaan adalah inti dari kerajaan Bima Sakti. Planet Royal juga merupakan planet hidup terbesar di kerajaan Bima Sakti. Saat itu, di sebuah rumah besar,
Kemewahan yang terletak di planet Royal. Putri Astrid tampak bosan sambil menatap keluar jendela. Kehidupan setelah kembali ke planet Royal sungguh membosankan. Putri Astrid merindukan hari-hari yang dia habiskan untuk mendengarkan David berbicara tentang penjelajahannya. Jika dia mendapat kesempatan. Bab 1172 dia sangat berharap mendapat kesempatan melakukan ekspedisi bersama David. Jika hal itu sampai terjadi, pasti akan menjadi pengalaman yang mendebarkan dan tak terlupakan. Namun, identitasnya membuat keinginannya tidak pernah terwujud. Segalanya menjadi lebih baik ketika dia pertama kali kembali ke planet Royal. Setiap hari, anak laki-laki yang lebih tua mampir untuk mengobrol dan menghabiskan waktu bersamanya. Namun, beberapa hari terakhir ini mereka semakin sibuk, dan tidak punya waktu lagi untuk menemaninya. Semua orang di istana kerajaan tampak gugup. Putri Astrid tidak pernah melihat ayahnya kecuali pada hari ayahnya kembali ke rumah. Dia tahu bahwa semua orang sibuk dengan Sangruil Sinners. Para pendosa Sangruil kali ini agresif, dan tidak ada keraguan bahwa akan ada perang skala besar antara mereka dan kekaisaran. Ayah, saudara laki-laki, dan pamannya semuanya sibuk mencari cara untuk menghadapi para pendosa Sangruil. Sejujurnya, Putri Astrid bersyukur atas kemunculan para pendosa Sangruil. Jika mereka tidak muncul, dia tidak akan pernah bertemu David. Jika itu masalahnya, dia akan tetap melakukan perjalanan dengan damai melalui planet yang berbeda sebelum kembali ke planet Royal dan melanjutkan kehidupan seperti biasa. Sekarang, setelah David masuk ke dalam hidupnya, rasanya seperti ada yang melempar batu dan menimbulkan riak di kehidupannya yang sebelumnya tenang. Awalnya dia tidak punya apa-apa untuk dinanti-nantikan dalam hidupnya, tapi sekarang dia melakukannya. Dia berharap David akan memenuhi janjinya secepatnya dan mengunjunginya di planet Royal. Namun, rasa syukur ada batasnya. Putri Astrid tidak ingin para pendosa Sangruil yang jahat menang, dia juga tidak ingin ayah, saudara laki-lakinya, dan pamannya terluka. Ia berharap ayahnya segera mengusir mereka, dan masyarakat di sana wilayah kerajaan bisa hidup damai kembali. Setelah menatap keluar jendela beberapa saat, Putri Astrid bangkit dan berjalan ke ruangan lain. Dia duduk di depan Dulcimer, meletakkan tangannya di atasnya, dan mulai memetik senarnya dengan jari-jarinya yang lincah. Sebuah nada merdu terdengar. Sayangnya, tidak ada orang lain selain beberapa server di dekatnya. Artinya hanya sedikit orang yang bisa mendengar melodi indah yang diciptakannya. Bagaimanapun, Putri Astrid adalah peri harpa. Dia tidak diberi gelar hanya karena dia seorang putri. Itu karena melodi yang dibuatnya dengan Dulcimer sungguh mempesona dan memikat hati Putri Astrid tak kunjung bangun setelah ia selesai memainkan lagunya. Di sisi lain, dia teringat bagian yang telah dia lakukan untuk David. Selain ayah dan kakaknya, David menjadi orang pertama yang menyaksikan penampakannya secara langsung. Ya, itu mungkin terhitung sebagai yang pertama. Sayangnya, masih banyak pengalaman pertama lainnya sehingga dia tidak punya cukup waktu untuk mendedikasikan semuanya untuk David. Dia bertanya kapan dia punya waktu untuk mengunjungi Royal Planet lagi. Dia berjanji padaku. Jadi, dia akan datang, kan? Dia akan datang. Aku tidak akan pernah memaafkannya jika dia tidak datang. Saya akan meminta ayah untuk menangkapnya dan menjadikannya menantunya. Tetapi apakah itu akan membuatnya tidak bahagia? Siapa peduli, dia bisa saja tidak bahagia untuk semua yang aku pedulikan. Dia menolak untuk datang mengunjungi saya. Saya tidak peduli apakah dia bahagia atau tidak. Petik 1. Putri Astrid berpikir dalam hati. Saat suara permainan Putri Astrid berhenti, seorang pelayan muncul di pintu masuk. Setelah melihat Yang Mulia menatap ke langit, dia tidak berani mengganggunya dan hanya berdiri di dekatnya menunggu. Yang Mulia mulai tidak melihat apapun sejak kembali dari perjalanannya. Seringkali, dia menghabiskan sepanjang paginya menatap ke angkasa. Terkadang, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Yang Mulia tidak pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Teman-temannya semua bertanya-tanya apakah Yang Mulia telah dikutuk. Bab 1173. Semburat merah segera muncul di wajah Putri Astrid saat dia kembali dari perjalanan menyusuri jalan kenangan dan melihat seseorang di depan pintu.
Setelah menyadari bahwa sang putri tidak lagi melamun, pelayan itu berkata dengan hormat, "Sang ratu meminta kehadiran Anda, yang mulia." Petik 2. Apakah kamu menginginkanku? Oke, mengerti, kamu boleh pergi. Jawab Putri Astrid. Ya, yang mulia. Petik 2. Pelayan pergi setelah dia selesai berbicara. Putri Astrid berdiri dan berjalan menuju kediaman ratu. Dia sampai di gedung mewah lainnya setelah melewati taman dan koridor yang indah. Yang mulia, ucap para pelayan yang berdiri di depan pintu masuk gedung sambil membungkuk memberi salam. Di mana ibuku? Tanya Putri Astrid. Ratu sedang mengawasi ikan itu, yang mulia. Aku akan mengajakmu menemuinya sekarang. Petik 2. Tidak apa-apa, saya bisa pergi sendiri. Petik 2. Putri Astrid tidak menunggu jawaban sebelum dia melewati gedung dan tiba di sebuah kolam buatan. Seorang wanita berpenampilan anggun sedang memberi makan ikan di kolam. Setelah dilihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa wajah wanita tersebut mirip dengan Putri Astrid. Namun usianya yang lebih tua membuatnya terlihat lebih dewasa dan menggoda. Sedangkan Putri Astrid tampak lebih muda. Namun, jika keduanya berdiri berdampingan, mereka dapat dengan mudah dianggap sebagai saudara perempuan. Wanita yang penampilannya mirip dengan Putri Astrid ini merupakan istri pertama Kaisar Kerajaan Bima Sakti, Gamora Libra. Ia juga menyandang gelar, Ibu Planet Kerajaan. Posisinya di Kekaisaran sangat tinggi, dan dia juga memiliki kekuatan yang besar. Selain itu, Gamora lahir di Istana Bulan, yang menampung salah satu dari dua keluarga terkuat di Kekaisaran Bima Sakti. Mentornya adalah seorang tetua yang merupakan Peak Infinity Ranker. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Gamora Libra adalah wanita terkuat di Kerajaan Bima Sakti. Ibu, panggil Putri Astrid gembira setelah melihat wanita itu. Langkah, kamu di sini. Cepatlah, kata Gamora sambil tersenyum sambil mendongak. Putri Astrid bergegas, dan ketika dia tiba di sebelah Gamora, dia bertanya, "Bu, bagaimana ibu punya waktu untuk memberi makan ikan hari ini? Apakah ayah meninggalkan tempat itu?" Petik 2. Baru-baru ini, Kaisar, Nimbus mengasingkan diri. Artinya Gamora bertugas mengambil keputusan terkait Kerajaan Bima Sakti. Meskipun berbagai institusi Kerajaan Bima Sakti sudah berdiri dan berjalan, masih banyak keputusan yang memerlukan persetujuan Kaisar. Karena Kaisar tidak hadir, Gamora harus memenuhi tanggung jawabnya. Artinya, Gamora tidak sempat menemani Putri Astrid karena kesibukannya. Ya, ayahmu telah meninggalkan tempat itu, dan saat ini dia sedang mengadakan pertemuan dengan para pangeran dan menteri. Akhirnya aku bisa beristirahat. Akhir-akhir ini aku lelah, dan mengabaikanmu, Astrid. Sekarang ayahmu sekali lagi bertugas mengawasi urusan kerajaan, aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu, kata Gamora, senyum penuh kasih di wajahnya saat dia meraih tangan Putri Astrid. Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti Anda memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, saya akan baik-baik saja. Petik 2. Saya seorang wanita dan tidak tertarik terlibat dalam urusan pria. Aku hanya tidak punya pilihan lain saat ayahmu mengisolasi diri, tapi karena dia kembali beraksi, aku bisa mundur dan mengawasi dari kejauhan. Petik 2. Ibu, apakah akhir-akhir ini semua orang sibuk dengan Sang Royal Sinners? Tanya Putri Astrid. Itu yang harus dikhawatirkan oleh ayahmu, saudara-saudaramu, dan para menteri, Astrid. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Para pendosa Sangruil adalah sekelompok badut yang tidak bisa berbuat banyak, kata Gamora menghibur. Aku hanya ingin tahu, para pendosa Sangruil tidak melakukan apapun selama beberapa ratus tahun, yang berarti mereka harus melakukan banyak persiapan sebelum kemunculan mereka yang tiba-tiba di Bima Sakti. Saya pikir ada motif tersembunyi di balik kepulangan mereka dan ayah serta semua orang yang terlibat harus bertindak dengan hati-hati. Petik 2. Mereka mungkin siap, tapi kekaisaran belum berpuas diri selama beberapa ratus tahun terakhir. Lagi pula, dia ayahmu, jadi apa yang perlu kamu khawatirkan? Semuanya akan diatur bersamanya di sini. Yang harus kita lakukan hanyalah menyemangati dia dari pinggir lapangan, kata Gamora. Baiklah, saya mengerti, Ibu. Aku yakin ayah akan mengusir Sangruil Es yang jahat ini keluar dari Bima Sakti.
Putri Astrid mulai memberi makan ikan di kolam setelah dia selesai berbicara. Ikan ini bukan ikan biasa. Masing-masing penuh warna seperti pelangi, dan terlihat indah. Bab 1174 Ikan pelangi bukan hanya sekedar eye candi. Nilai mereka ada pada daging mereka. Tidak hanya segar dan lembut, mengkonsumsinya juga bermanfaat untuk budidaya. Setiap kali ikan pelangi terlihat di pelelangan, akan banyak orang yang tergila-gila membelinya, dan pada akhirnya akan selalu dijual dengan harga yang sangat tinggi. Sementara itu, terdapat lebih dari 100 ikan pelangi di dalam kolam. Putri Astrid sedang fokus memberi makan ikan dan tidak menyadari tatapan sedih yang muncul di mata Gamora. Dia hanya berusaha menghibur putrinya. Putrinya benar, para pendosa Sangruil telah melakukan banyak persiapan dan membuat kemajuan yang agresif. Banyak insiden besar terjadi di wilayah kerajaan baru-baru ini. Jatuhnya keluarga Grimm dan keluarga Drake diserang semuanya menandakan kembalinya para pendosa Sangruil. Kali ini, tidak mudah bagi kekaisaran untuk menang seperti yang mereka harapkan. Yang terpenting, suami Gamora, yang katanya tak terkalahkan, telah terluka parah oleh Raja Sangruil Sinners. Meskipun Wilfred membantunya sembuh, dia masih belum pulih sepenuhnya bahkan setelah lebih dari sebulan. Raja pendosa Sangruil menderita luka yang lebih parah, tapi Gamora tidak menganggap itu sebagai kabar baik. Di mata Gamora, suaminya, Nimbus Barlowe, adalah orang terkuat di Bima Sakti. Dia tidak terkalahkan. Meski begitu, dia terluka parah. Artinya kekaisaran tidak akan bisa menyingkirkan Sangruil pendosa dengan mudah. Mereka telah mempersiapkan diri dengan baik, dan mereka akan menghadapi kekaisaran secara langsung. Gamora tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan suaminya setelah dia terluka parah. Namun, ini adalah masalah orang dewasa, dan tidak ada gunanya dia menceritakan hal ini kepada Astrid ketika dia masih muda, dan masih seorang gadis. Itu hanya akan membuatnya semakin khawatir. Jadi, Gamora tidak mengatakan yang sebenarnya. Astrid melemparkan makanan ikan ke udara, dan seekor ikan pelangi melompat keluar dari air untuk memperebutkan makanan tersebut. Ikan itu tampak seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Sungguh pemandangan yang indah untuk dilihat. Ibu, ini, lempar juga, kata Astrid. Keduanya mulai memberi makan ikan. Tidak lama kemudian, Gamora berkata, Astrid. Petik 2. Hah, ada apa, Ibu? Tanya Astrid. Saya mendengar bahwa akhir-akhir ini Anda menatap keluar angkasa, dan Anda sering menghabiskan sepanjang pagi melakukannya. Hah? Tidak. Kapan aku melakukan itu? Tanda tanya. Apa maksudmu dengan tidak? Tahukah kamu apa yang orang katakan tentangmu di belakangmu? Kembali. Petik 2. Apa yang mereka katakan? Petik 2. Mereka mengatakan bahwa putri kerajaan telah menatap dengan sangat bingung hingga dia tampak seperti dikutuk setelah dia kembali. Petik 2. Gadis-gadis terkutuk itu. Saya akan memberi mereka pelajaran. Kata Astrid dengan marah sambil menggembungkan pipinya. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia tidak akan melakukan sesuatu yang drastis terhadap para pelayannya. Para pelayan Putri Astrid sangat dekat dengannya sehingga mereka bisa dibilang bersaudara. Mereka sangat mengenal Astrid, makanya mereka berani menggosipkannya di belakang. Mereka tidak akan pernah berani melakukannya jika mereka melayani orang yang kejam. Jadi, gimana pendapatmu saat melakukan zonasi? Gamora bertanya sambil tersenyum. Tidak banyak, aku hanya memikirkannya, pemandangan indah yang kulihat dalam perjalananku. Itu pemandangan yang tidak akan pernah kamu lihat di planet Royal, jawab Astrid gugup. Benarkah begitu? Petik 2. Gamora tersenyum kecil di wajahnya saat dia melihat ke arah Astrid. Ya, itu benar. Petik 2. Astrid memperhatikan Gamora menatapnya ketika dia selesai berbicara. Dia terdengar sedikit gugup saat bertanya, Bu, kenapa kamu menatapku? Apakah ada sesuatu di wajahku? Petik 2. Tidak ada apapun di wajahmu. Tapi kamu punya sesuatu di sini, kata Gamora sambil tersenyum dan menunjuk ke arah hatinya. Bab 1175, apa yang bisa terjadi? Tanya Astrid dengan wajah bingung. Jika saya tidak salah, Anda sedang memikirkan seseorang. Petik 2. Siapa?
Petik 2. Seorang pria. Petik 2. Astrid tertegun. Dia menatap dadanya. Ah. Petik 2. Dia menjerit ketika dia mengerti apa yang dimaksud ibunya. Ibu? Apa yang kamu bicarakan? Astrid bertanya sambil tersipu malu. Kegagapannya menunjukkan kegugupan yang dia rasakan. Kamu masih menyangkalnya. Kamu gugup sejak aku mulai menanyaimu, Astrid. Aku melahirkanmu. Apakah Anda pikir saya tidak akan tahu siapa Anda memikirkan? Gamora bertanya menggoda. Ibu? Aku benar tidak. Petik 2. Rona merah di wajah Astrid telah turun ke lehernya. Astrid, kamu berada di usia ketika kamu mulai memiliki perasaan romantis, dan wajar saja jika kamu naksir. Aku merasakan hal yang sama ketika aku bertemu dengan ayahmu. Tapi aku hanya penasaran, pria seperti apakah Anda sangat merindukannya sampai Anda menghabiskan setengah hari memikirkannya. Bisakah Anda memberitahu saya? Petik 2. Ibu, saya. Astrid tergagap, tidak bisa membentuk kalimat bahkan setelah sekian lama berlalu. Pikirannya masih kacau. Dia merasa sangat gugup dan gelisah karena orang lain mengetahui rahasia yang dia simpan paling dekat untuk dirinya sendiri. Sulit baginya untuk menerimanya, meskipun orang itu adalah ibunya, orang yang paling dekat dengannya. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Astrid sekarang adalah apakah ibunya akan melarang perilaku ini. Lagi pula, dia memiliki identitas yang sensitif. Sedangkan David adalah seorang petualang. Astrid telah mencari informasi tentang David sejak kembali ke Royal Planet. Namun, tidak ada keluarga yang kuat dengan nama belakang Liddell dalam belasan tahun terakhir, dan tidak ada orang yang cocok dengan identitas David juga. Astrid tahu David mungkin berasal dari keluarga atau organisasi yang kurang kuat, dan terlepas dari dia. Keterampilan yang kuat dikembangkan dari bertahun-tahun eksplorasi. Dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung dirinya sendiri. Astrid telah lahir dalam royalty, dan dia tahu bagaimana fungsi keluarga yang kuat. Keluarga mereka harus seimbang jika mereka ingin menikah. Bahkan ibunya, Permaisuri, pernah menjadi salah satu wanita lajang Istana Bulan. Karena itu, Astrid takut ibunya akan melarang apa yang dia lakukan. Jangan khawatir, Astrid. Ayahmu dan aku tidak akan menghentikanmu selama itu adalah seseorang yang kau sukai. Kami juga tidak khusus tentang keluarga yang cocok. Lagi pula, seluruh Bima Sakti MP kembali berada di bawah kekuasaan kami. Siapa lagi yang bisa cocok untuk itu? Tapi setidaknya Anda harus memberitahu kami seperti apa dia, bukan? Anda masih muda, dan kami khawatir Anda mungkin mengalaminya kena tipu. Petik 2. Ketika Gamora selesai berbicara, dia berhenti berpikir sejenak sebelum melanjutkan, juga, kamu tumbuh dengan kehadiran ayah dan saudara lakimu, dan mereka adalah panutanmu. Saya benar ingin tahu tentang kekuatan apa yang dimiliki pria ini membuat Anda terus memikirkannya bahkan setelah Anda kembali. Petik 2. Astrid menghela nafas lega setelah mendengar Gamora mengatakan itu. Dia tahu dia tidak akan bisa menghindari ini. Karena itu, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Dia menceritakan segalanya kepada Gamora, mulai dari saat David menyelamatkannya hingga saat mereka berpisah. Ketika Astrid menyelesaikan ceritanya, Gamora terdiam beberapa saat sebelum bertanya, Astrid, berapa umur David yang kamu bicarakan ini? Dia terlihat muda. Kurasa dia tidak lebih dari 200, jawab Astrid dengan hati-hati. Bab 1176, untuk dapat dengan mudah berurusan dengan pendosa Sangruil peringkat surgawi pemula, dia harus memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan peringkat menengah. Untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu di usia ini, David ini memang layak menyandang gelar tersebut yang terpilih, bahkan jika dibandingkan dengan seluruh wilayah kerajaan. Benarkah? Bukankah menurut Anda David luar biasa, Ibu? Aku juga mau, kata Astrid gembira. Dia secara alami senang ketika dia mendengar ibunya memujinya sayang. Namun, Gamora kemudian mengubah topik pembicaraan dan berkata, kecuali bahwa, meskipun David baik, masih ada jarak tertentu antara dia dan ayahmu serta kedua kakak laki-lakinya. Anda mungkin sangat menyukainya sekarang karena dia
tiba muncul untuk menyelamatkan Anda ketika Anda paling putus asa. Anda perlahan akan melupakannya setelah beberapa saat. Petik 2. Senyuman di wajah Astrid langsung menegang. Ibu, David menyelamatkanku adalah salah satu alasannya, tapi yang membuatku lebih menyukainya adalah bagaimana perasaanku saat bersamanya. Saya suka mendengarkan cerita menarik dari petualangannya. Saya suka memainkan piano untuknya. Saya tidak akan lupakan dia tidak peduli berapa lama waktu berlalu, kata Astrid dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi serius Astrid, Gamora menggelengkan kepalanya. Tersenyum, dia berkata, baiklah, baiklah. Kamu tidak perlu gelisah seperti itu, Astrid. Saya hanya berbagi kemungkinan. Karena kamu sangat menyukainya, miliki ayahmu memperkenalkan David ke wilayah kerajaan setelah masalah dengan Sang Ruil Sinners diselesaikan. Jika dia tidak berani datang, suruh ayahmu membawanya kembali dengan rantai. Petik 2. Ibu, kamu menggodaku, kata Astrid malu sambil menutupi wajahnya. Gamora dan Astrid terus mengobrol dan tertawa. Namun, ada pikiran lain dalam pikiran. Mungkinkah penampilan David adalah jebakan? Perangkap yang dipasang oleh Sang Ruil Sinners. Dengan tujuan membobol Barlowes. Mereka bisa berkolusi dengan kekuatan masuk dan keluar untuk menyerang Barlowes dalam satu gerakan. Jika tidak, mengapa kebetulan seperti itu? Bahwa seorang pria muda yang kuat tiba muncul untuk menyelamatkan Astrid pada saat paling putus asa ketika dia menghadapi Sang Ruil Sinners. Yang terpenting, orang ini baru saja kembali setelah menjelajahi dunia luar selama beberapa dekade. Bahkan wilayah kerajaan pun tidak bisa mengetahui tentang asal-usulnya. Ini agak menarik. Astrid berada pada usia yang ditentukan oleh kepolosan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan apapun. The Sang Ruil Sinners bisa membuat David muncul saat ini karena mereka ingin dia mengeksploitasi fakta ini. Gamora merasa ini sangat mungkin setelah memikirkannya. Hanya saja dia belum bisa memberitahu Astrid tentang hal itu sekarang. Berdasarkan tampilannya barusan, dia mungkin telah dicuci otak secara menyeluruh sehingga dia tidak mungkin mempercayainya. Bahkan mungkin mempengaruhi hubungan pribadi mereka. Astaga, sulit untuk melindungi seorang gadis selamanya. Meski begitu, dia harus saya tahu sesuatu. Jika tidak, gadis ini mungkin tenggelam lebih dalam ke dalam perasaannya. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya karena mereka sudah lama tidak berhubungan. Untuk melakukan ini, dia harus membawa David ke planet Royal. Astrid, apa yang David lakukan sekarang? Mengapa Anda tidak mengundangnya ke planet Royal? Dia menyelamatkanmu. Sebagai orang tua, ayah dan saya pribadi mengucapkan terima kasih secara pribadi, kata Gamora. Ibu, saya mengundang David, tapi dia bilang ada sesuatu yang harus diurus jadi dia tidak bisa datang untuk saat ini. Tapi dia berjanji akan datang mencariku di planet Royal setelah urusannya selesai, jawab Astrid. Begitukah? Apakah kalian berdua masih berhubungan sekarang? Petik 2. Jarang juga, dan aku takut jika aku mengejarnya setiap hari, dia akan kesal padaku, jadi biasanya aku hanya berbicara dengannya sebentar setiap beberapa hari, kata Astrid dengan kepala tertunduk. Selesai. Mereka sudah selesai. Saat Gamora melihat penampilan Astrid, dia tahu semuanya sudah berakhir. Sekarang penting bagi David untuk datang ke planet Royal. Ini agar mereka dapat menentukan identitasnya. Jika dia adalah pendosa Sang Ruil, mereka tidak akan bersikap lunak padanya. Jika tidak, maka dia bisa bergabung dengan mereka. Kalau tidak, siapa yang tahu keributan apa yang akan dilontarkan gadis ini. Bab 1177 Wilayah Kerajaan, Planet Kerajaan. Di dalam istana kerajaan Kekaisaran Bima Sakti, Kaisar Nimbus baru saja menyelesaikan bea cukai ketika dia bertemu sebentar dengan permaisuri Gamora. Setelah mengetahui tentang beberapa peristiwa baru ini di Kekaisaran, dia segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi dari Kekaisaran. Di antara mereka adalah penguasa dari 4 aula besar, Azure Dragon, White Tiger, Red Finch, dan Black Tortoise, para menteri negara dan jenderal militer Kekaisaran, serta para pangeran Kekaisaran. Bisa dikatakan bahwa kumpulan individu ini mencakup hampir semua penguasa resmi Kekaisaran. Ini juga
satunya saat ketika semua personel tingkat atas kekaisaran berkumpul sepenuhnya, kecuali selama jamuan negara kekaisaran. Saya percaya semua orang menyadari apa yang terjadi pada pendosa Sangruil. Nimbus, siapa sedang duduk di singgasana, katanya. Kami para pangeran sadar. Petik 2. Kami para menteri sadar. Petik 2. Semua pejabat tinggi kekaisaran menjawab serempak. Saya memanggil semua orang di sini hari ini karena saya ingin membahas tindakan balasan. Oleh karena itu, saya tidak akan menyembunyikan ini dari kalian semua. Anggota Sangruil Inner telah bersiap selama ratusan tahun kali ini dan mereka mengancam. Saya mundur kali ini karena aku terluka ringan setelah melawan pemimpin Sanger William S. Molabate, kata Nimbus. Setelah dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Kaisar adalah eksistensi yang tak terkalahkan di seluruh Bima Sakti, namun apakah dia benar-benar terluka? Ini benar-benar di luar kognisi mereka. Pantas saja Kaisar sudah lama tidak menunjukkan dirinya. Tidak heran dia meninggalkan permaisuri untuk menangani semuanya. Ternyata dia mundur di balik pintu tertutup untuk memulihkan diri. Tampaknya pendosa Sangruil kali ini tidak datang dengan damai. Yang mulia, apakah Molabate, Raja Pendosa Sangruil, begitu kuat? Apakah dia benar-benar berhasil melukaimu? Ini benar-benar tidak dapat dipercaya bagi saya, seorang menteri berdiri dan berkata dengan kaget. Tepat sekali. Sangat mengejutkan bagi saya bahwa ada seseorang di Bima Sakti yang dapat menyakiti Kaisar. Petik 2. Nimbus tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Aku, Nimbus, adalah manusia, bukan dewa, aku tidak terkalahkan di dunia, jadi wajar jika aku terluka. Saya bertarung melawan Molabate dan meskipun luka saya tidak kecil, Molabate jauh lebih terluka daripada saya. Setelah lebih dari sebulan pemulihan, saya sekarang sudah sembuh, jadi semua orang bisa tenang. Petik 2. Kata Nimbus membuat semua orang menghela nafas lega. Menurut kata Kaisar, Molabate seharusnya lebih lemah darinya. Ini baik saja. Jika Molabate lebih kuat dari Kaisar, kekaisaran akan berada dalam bahaya. Namun, berhadapan dengan para pendosa Sangruil yang telah menghilang selama ratusan tahun, para pejabat tinggi kekaisaran yang hadir merasa terganggu. Banyak peristiwa besar telah terjadi di wilayah kerajaan baru ini dan semuanya terkait dengan pendosa Sangruil. Tidak pernah hujan tetapi hujan deras, dan orang ini telah berhasil bertahan dalam situasi begitu lama. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ada beberapa kerusuhan di dalam wilayah kerajaan baru ini, tanya Wagner Barlowe, pangeran tertua. Jika ada yang ingin mengatakan sesuatu, atau pendapat apapun, nyatakan. Tujuan untuk memanggil semua orang di sini hari ini adalah untuk menemukan cara untuk berurusan dengan pendosa Siktor Uil tanpa mempengaruhi kerajaan. Izinkan saya mengingat Anda pertama bahwa kekaisaran sekarang sedang menghadapi masa yang sulit. Saya sebelumnya bisa mengabaikan pertengkaran pribadi Anda, tapi sekarang tidak lagi. Saya tidak akan memaafkan siapapun yang membelakangi orang lain, kata Kaisar Nimbus. Kami para pangeran mengerti. Petik 2. Kami para Nister juga mengerti. Petik 2. Kata Kaisar masih cukup membuat jera, dan tidak ada yang berani menentangnya. Bagus kalau kalian semua mengerti. Jika Anda memiliki saran, Anda dapat menyuarakannya. Jika diterima, Anda akan dikreditkan dan dihargai atas jasa Anda setelah masalah dengan pendosa Sangruil diselesaikan. Yang mulia, banyak peristiwa besar telah terjadi di wilayah kerajaan selama pemulihan Anda. The Grimms, yang menempati peringkat keempat di antara 8 keluarga besar, dihancurkan, dan tanah leluhur para Drakes, yang menempati peringkat pertama, telah dibaringkan, pengepungan, menyebabkan nenek moyang Dr. Akes terluka parah. Ini kemungkinan adalah karya para pendosa Sangruil. Petik 2. Apa maksudmu mungkin? Saya pikir itu pasti karya para bajingan itu. Mereka ingin mengotori air kekaisaran sementara kaisar pulih, dan kemudian datang untuk menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Petik 2. Bab 1178. Saya juga berpikir begitu.
Para pendosa Sangruil pasti merasa bahwa mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang jika mereka berhadapan langsung dengan kekaisaran dan memilih untuk memulai dari dalam kekaisaran. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah benar-benar menghilangkannya kesempatan ini. Petik 2. Apa pendapatmu? Biarkan aku mendengar mereka. Nimbus menyela. Yang mulia, setelah apa yang terjadi pada para Grimm dan Drake, seluruh wilayah kerajaan berada dalam keadaan panik. Setiap orang mengumpulkan kekuatan mereka sendiri untuk menangani dengan keadaan darurat di masa depan, tetapi seperti yang diketahui semua orang, selain beberapa kekuatan kuat di wilayah kerajaan, yang lainnya hanyalah semut di mata para pendosa Sangruil. Jika pendosa Sangruil dibiarkan melanjutkan dan berakhir dengan menghancurkan dua lainnya lebih banyak kekuatan, orang akan cepat kehilangan harapan di kekaisaran dan situasinya akan semakin merosot. Pertama-tama, kita harus menghentikan hal semacam ini terjadi. Di istana kerajaan, pejabat tertinggi kekaisaran semua berbicara dengan bebas, mengungkapkan pandangan mereka, dan mengemukakan berbagai pendapat. Mereka semua berharap kaisar akan mengadopsi ide mereka. Orang bisa tahu dari luka kaisar bahwa penampilan Sangruil di dalam tidak dapat disangkal. Ini adalah krisis terbesar yang dihadapi kekaisaran sejak kehancuran awal Sangruil. Setiap orang biasanya berjuang untuk kekuasaan dan keuntungan, dan ada konflik tertentu di antara mereka. Namun, di hadapan musuh yang begitu tangguh, kekaisaran harus bersatu. Pada saat ini, tidak ada yang berani merencanakan di belakang punggung satu sama lain, terutama setelah apa yang dikatakan kaisar. Setelah Nimbus mendengarkan apa yang dikatakan semua orang, dia akhirnya membuat rencana berdasarkan ide semua orang. Mereka akan mengadakan perjamuan kerajaan terlebih dahulu dan mengundang semua kekuatan di dalam kekaisaran untuk berpartisipasi. Nimbus menyadari bahwa pendosa Sangruil telah menyusup ke beberapa kekuatan wilayah kerajaan. Untuk menentukan mana yang khusus, penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Terlepas dari itu, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin buruk bagi kekaisaran. Mengadakan jamuan kenegaraan hanyalah langkah pertama. Ini untuk mencegah penyusupan Sangruil Siner yang terus berlanjut. Lebih penting lagi, mereka masih perlu menemukan sarang pendosa Sangruil sesegera mungkin dan kemudian berkonsentrasi untuk memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Nimbus juga tidak memberi tahu pejabat tingkat tinggi kekaisaran untuk menjelaskan alasannya. Menganggap sangat penting bagi para pendosa Sangruil ini. Itu bukan karena kekuatan tempur Molabate yang besar. Jika hanya dia, Nimbus tidak akan takut sama sekali bahkan dengan kekuatan tempurnya saat ini. Ini karena selain kaisar, keluarga Barlow juga memiliki seseorang di sebagian alam abadi, dan itu adalah Wilfred Barlowe. Seseorang dari sebagian alam abadi yang baru ini dipromosikan melalui cara khusus tidak memprihatinkan. Yang benar ditakuti Nimbus adalah klan ular berkepala 9. Meskipun dia belum pernah berurusan dengan klan ular berkepala 9 sebelumnya, ada banyak catatan di buku sejarah Barlowe tentang mereka. Menurut catatan ini, klan ular berkepala 9 paling menyukai daging manusia dan telah mencoba menangkap manusia di Bima Sakti berkali-kali sebelumnya. Meski semuanya berakhir dengan kegagalan, mereka tidak pernah menyerah. Belum lagi, klan ular berkepala 9 adalah salah satu ras yang bisa menempati peringkat 10 besar di antara binatang buas di galaksi. Kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Jika Sangruil pendosa akan membentuk aliansi dengan klan ular berkepala 9 kali ini dan jika mereka mengirim hanya 2 orang secara acak untuk mendukung Sangruil Sinners, kekaisaran Bima Sakti akan kesulitan menghentikan mereka. Inilah yang paling ditakuti Nimbus. Bab 1:1791 hari kemudian. Pemerintahan kekaisaran akhirnya angkat bicara. Diumumkan bahwa kekacauan baru ini di wilayah kerajaan disebabkan oleh Sangruil Sinners yang telah lama menghilang. Sangruil Sinners muncul kali ini untuk menghancurkan keseimbangan Bima Sakti, penghitungan skala Bima Sakti, dan menguasai seluruh galaksi Bima Sakti. Diharapkan semua kekuatan di Bima Sakti akan bersatu dan bersama-sama melawan ancaman untuk memastikan perdamaian mereka. Pada saat yang sama, pemerintahan juga memutuskan untuk mengadakan jamuan kenegaraan dalam waktu 3 bulan.
Semua pasukan yang diundang oleh pemerintahan harus berpartisipasi dan berdiskusi bagaimana cara melenyapkan para pemberontak ini. Mulai hari ini, tentara dan 4 aula utama yang terdiri dari Azure Dragon, White Tiger, Red Finch, dan Black Tortoise semuanya akan dikirim untuk melakukan patroli di dalam wilayah pemerintahan. Mereka harus segera melaporkan ke kekaisaran jika mereka menemukan jejak pendosa Sangruil. Jika berita itu dipastikan benar, mereka akan menerima hadiah besar dari kekuasaan. Setelah pengumuman ini dibuat, gelombang mengguncang seluruh Bima Sakti. Lagi pula, para pendosa Sangruil telah menghilang selama ratusan tahun. Banyak individu yang lebih muda tidak menyadari keberadaan kekuatan ini. Mereka semua mulai mempelajari Sangruil satu demi satu. Setelah mengetahui bahwa ini adalah kekuatan yang pernah bisa bersaing dengan kekuasaan, mereka semua terkejut. Sangruil pernah begitu cemerlang. Semua pasukan menghela nafas lega ketika kekaisaran membuat pernyataan mereka. Sudah cukup baik sekarang karena mereka mengetahui masalah. Yang tidak diketahui selalu yang paling menakutkan. Tidak ada yang bisa merasa nyaman tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan tentara penguasa dan 4 aula utama yang dikirim untuk berpatroli di wilayah kerajaan, para pendosa Sangruil pasti akan menahan diri untuk tidak bertindak sombong. Salah satunya adalah kekuatan yang tersisa yang telah bersembunyi selama ratusan tahun. Yang lainnya adalah Milky Way Empire yang sedang dalam masa kejayaannya. Bahkan jika kedua kekuatan itu mirip, kekuasaan saat ini telah meninggalkan Sangruil jauh di belakang. Tidak ada yang mengira bahwa pendosa Sangruil dapat mengobarkan kekuasaan. Pada titik ini, mereka muncul untuk menimbulkan masalah hanya karena mereka ingin mencapai kekuasaan. Lagi pula, kedua belah pihak sebelumnya telah berjuang untuk mencatat yang lain. Begitulah kerajaan menjadi serius. Badut ini akan habis. Pengumuman kekuasaan tampaknya telah menenangkan pemerintahan untuk sementara waktu. Namun, siapapun yang telah mencapai status tertentu tahu bahwa situasi pemerintahan saat ini tidak optimal. Para pendosa Sangruil telah bersiap selama ratusan tahun dan tidak mudah untuk menghadapinya. Meski permukaannya tenang, udara di bawahnya tetap menggelora. Di tepi galaksi Bima Sakti, David dan yang lainnya telah menemukan planet Bak. Itu sangat mencolok, planet ultra, kecil yang memiliki beberapa kehidupan. Tuan, ini kami. Ini adalah planet Bak, teriak Balu bersemangat. Meskipun dia masih muda ketika meninggalkan planet ini dan ratusan tahun telah berlalu sejak itu, planet ini telah terpatri dalam ingatannya, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Kapal perang galaksi baru saja mendekati tempat ini ketika langsung dicegat oleh kapal patroli. David melihat ini dan berpikir dalam hati bahwa kapal ini jauh lebih maju daripada teknologi yang tersedia di bumi. Tidak ada seperti itu hal sebagai kapal patroli di bumi. Sepertinya keluarga Grimm telah mengembangkan tempat ini dengan baik selama bertahun-tahun. Kapal patroli mencapai mereka dan melihat bahwa itu adalah kapal perang galaksi keluarga Grimm. Segera berkata dengan hormat, rupanya tuan dari keluarga Grimm telah mengirimkan kita, silakan ikut dengan saya. Petik 2. Ini kemudian memimpin jalan. Kapal perang galaksi mengikuti kapal patroli dan memasuki planet Bak. Sambil memimpin, kapal patroli segera menghubungi Julius Grimm, kepala keluarga Grimm di planet Bak. Saat ini, Julius sedang menikmati layanan penuh yang dirawat oleh beberapa wanita cantik yang mempesona. Keindahan ini memiliki ciri khas, yaitu kata, budak, tertulis di dahi mereka dengan warna merah darah. Dia sangat enggan ketika dia dikirim ke sini oleh keluarganya untuk memimpin pekerjaan di sini ratusan tahun yang lalu. Tempat ini terlalu kecil dan terlalu miskin. Dia dipenuhi dengan antusiasme pada saat itu dan ingin mencapai hal-hal besar. Bab 1180 namun, seiring berjalannya waktu, kenyataan perlahan memperhalus tepiannya. Julius hari ini sekarang merasa bahwa planet kecil Bak ini sebenarnya cukup bagus. Itu karena keluarganya jauh dan hanya pernah berkunjung beberapa tahun sekali. Dia adalah kaisar di sini. Dia menikmati persembahan dari planet Bak, mulai dari makanan mereka hingga wanita mereka. Kata-katanya adalah hukum. Tidak ada yang berani melawannya. Apakah dia tidak lebih kuat sekarang daripada ketika dia bertindak sebagai cucu setiap hari di wilayah kekaisaran? Julius menggigil dan menarik napas dalam-dalam.
Itu adalah hari yang indah, dan dia hidup lebih baik daripada yang abadi. Tiba-tiba, komunikatornya berdering. Apa itu? Julius mengambilnya dan bertanya dengan sedikit sedih. Tuan, seorang majikan keluarga telah tiba. Tuan keluarga. Siapa itu? Saya tidak tahu. Tapi orang ini pasti memiliki status tinggi dalam keluarga sejak dia datang di kapal perang galaksi keluarga. Apa? Dia ada di kapal perang galaksi keluarga. Di mana dia sekarang? Julius tiba berdiri saat dia bertanya dalam keterkejutan. Tepat di belakangku, dia bersiap untuk turun. Baiklah, saya akan segera ke sana. Julius buru memutuskan komunikator. Dia juga ketakutan. Mereka yang memenuhi syarat untuk mengendarai kapal perang galaksi keluarga pasti memiliki status yang cukup tinggi. Orang-orang yang datang untuk inspeksi di masa lalu semuanya datang dengan oktagon, namun orang ini benar-benar mengendarai kapal perang galaksi kali ini. Dia harus pergi dan temui mereka dengan cepat. Kalau tidak, jika dia menyinggung perasaan mereka, hari baik akan berakhir. Julius sudah terbiasa menjadi master, dan dia tidak ingin kembali menjadi cucu belaka. Setelah mendarat di planet Bak, David membawa serta Mia dan Balu dan turun dari kapal perang galaksi. Julius menyapa mereka dengan sejumlah besar anggota keluarga Grimm. Saya tidak tahu bahwa Yang Mulia akan datang ke sini. Maafkan kami untuk kurangnya persiapan. Saya adalah kepala keluarga Grimm di planet Bak, senang bertemu dengan Anda, tuanku. Julius mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan membungkuk pada sudut 90 derajat, sapaannya. Hormat, selamat datang tuan. Petik 2. Anggota keluarga Grimm di belakangnya juga berteriak. Anda adalah keluarga Grimm yang tinggal di sini untuk mengelola berbagai hal. Tanya Daud. Ya, itu saya. Bolehkah saya tahu siapa Anda, tuanku? Setelah David mengkonfirmasi identitas Julius, dia langsung mengarahkan tangannya. Julius dan anggota keluarga Grimm lainnya di belakangnya hanya merasakan aura tak tertandingi datang ke arah mereka. Ada rasa sakit yang tajam dan kemudian tubuh mereka terbang ke atas, lalu membentur tanah dengan keras. Buk, semua orang memuntahkan darah. Pada saat yang sama, mereka dibuat lumpuh oleh David. Itu semua terjadi terlalu cepat. Pikiran mereka semua kosong kecuali rasa sakit yang parah menyapu tubuh mereka. Julius mencoba menopang tubuhnya dengan tangannya tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa berbaring di tanah dan menatap David dengan ekspresi ketakutan. Dia bertanya melalui kejang, kamu, siapa kamu? Kami semua adalah keluarga Grimm, jadi mengapa Anda memperlakukan kami seperti ini? Apa yang kami lakukan untuk menyinggung Anda? Petik 2. Seolah-olah aku seperti kegagalanmu dalam keluarga Grimm. Saya telah membasmi Grimm sepenuhnya. Sebagai pion dari keluarga Grimm, kamu mungkin dibebaskan dari hukuman mati, tapi tidak bisa lolos dari hukuman. Jadi, saya akan memiliki Anda semua menghabiskan sisa hidup Anda di tempat tidur. Kamu akan bertobat atas dosa yang kamu lakukan di paruh pertama hidupmu seperti ini, kata David tanpa ekspresi. Dia telah memindai planet dengan kekuatan pikirannya sebelum mereka mendarat. Dan itu menunjukkan kepada David hal tak sedap dipandang yang telah dilakukan Julius. Seluruh planet itu sendiri seperti neraka. Populasinya diperkirakan mencapai jutaan. Semua wanita cantik telah ditangkap oleh sampah ini dan dikurung untuk kesenangan mereka sendiri. Sementara laki dan perempuan yang kurang diinginkan semuanya menjadi sasaran untuk menambang untuk keluarga Grimm. Belum lagi, mereka diawasi oleh Grimms. Jika mereka kendur, mereka akan dipukuli. David juga menemukan banyak orang bersembunyi dalam gelap yang tidak di bawah kendali mereka. Lagi pula, Grimms hanya memiliki jumlah orang yang terbatas di sini. Tidak mungkin mengendalikan seluruh planet. Vegetasi di planet Bak juga sangat lebat, yang cocok untuk tempat persembunyian.